Halo teman-teman semua, salam kasih. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Pascal Pentra Tandi Abang. Oke guys, teman-teman, kali ini kita mau belajar bersama mengenai HIV/AIDS. Jadi akhir-akhir ini sudah sangat meningkat kasus HIV/AIDS di kalangan baik di remaja, dewasa ataupun pada orang tua pun itu kasusnya sekarang mulai sangat tinggi. Maka sangat penting untuk kita mengetahui sebenarnya apa ini HIV/AIDS, terus bagaimana gejalanya dan bagaimana cara mencegahnya. Oke, simak video ini hingga selesai. Oke, jadi HIV dan AIDS itu sebenarnya dia hal yang berbeda. Jadi HIV adalah nama virusnya, dia merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, virus ini ketika dia terinfeksi kemudian menyebabkan orang mengalami kumpulan gejala yang berat, membuat dia imunnya itu lemah, itu disebut dengan AIDS. Jadi kalau AIDS itu adalah acquired, acquired yang didapatkan atau diperoleh. Imun itu sistem kekebalan tubuh, kemudian defisiensi itu kekurangan, kemudian sindrom itu adalah kumpulan gejala. Jadi AIDS adalah kumpulan gejala di mana orang imunnya turun dan diperoleh. Jadi bukan dari lahir atau bukan dari genetik imunnya turun, tapi karena didapatkan dari virus HIV. Jadi kita menganggap ini manusia, kemudian HIV dia menyerang sistem imun. Ketika dia menyerang sistem imun, maka sistem imun yang tadi bisa melindungi kita dari misalnya ada patogen, ada infeksi parasit, ada infeksi bakteri, ada virus lainnya, ketika dia menyerang, ini bisa terlindungi. Tapi dalam keadaan infeksi HIV, yang dia rusak adalah sistem imun ini. Sistem imun ini menjadi rusak, jadi bolong-bolong seperti ini, rusak dia, bolong. Ketika dia kekebalannya menurun, maka segala infeksi, bakteri, parasit, jamur, virus, itu semua bisa menyerang ke tubuh kita. Jadi bagaimana sampai HIV ini bisa menyerang imun kita? Jadi ini HIV yang tadi, ketika dia menyerang tubuh masuk, dia menyerang sistem imun, terutama namanya sel CD4 atau sel T helper, CD4 positif, dia menyerang sel CD4. Nah, CD4 ini ketika HIV masuk menyerang dia memiliki RNA. Jadi HIV ini merupakan virus ssRNA. ssRNA itu artinya single stranded RNA. Namun dia merupakan virus yang reverse transkriptase, sehingga dia bisa membentuk proviral DNA. Nah, DNA proviral ini dia masuk ke sini. Jadi ini dia. Dan ketika imun mau melawan dia, imun bilang, oh ada virus atau ada lawan saya, maka saya harus bereplikasi, saya harus membelah diri lebih banyak. Maka karena DNA-nya juga sudah ada dalam sistem imun, maka si virus ini juga makin banyak. Karena dia mengalami replikasi. Nah, itulah bagaimana cara kerja HIV untuk menyerang sistem kekebalan tubuh kita, dan dia bisa memperbanyak dirinya di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya apa tanda dan gejala jika seseorang mengalami HIV? Jadi, yang teman-teman perlu tahu, ketika kita tertular HIV, kita terinfeksi oleh HIV, maka dalam waktu sekitar 3-6 minggu, kita masih akan mengalami masa yang namanya window period. Masa window period ini, di sini pasien sudah terinfeksi HIV, tetapi ketika kita mengukur atau melakukan pemeriksaan antibodi dan HIV, itu masih dinyatakan negatif. Terus, dok, kira-kira ada gejala pada saat itu? Nah, gejala yang terjadi biasanya seperti gejala flu. Sudah itu kita sebut dengan flu-like syndrome. Jadi gejala-gejalanya mirip seperti kita flu. Jadi ada batuk, sakit menelan, ada tidak enak badan, pegal-pegal pada sendi, kemudian ada demam. Itu gejala-gejala yang bisa terjadi pada masa window period. Tapi teman-teman tidak perlu takut dulu, jangan sedikit-sedikit ketika mengalami flu sudah langsung pikir jangan-jangan saya ada pada window periodnya dari HIV. Oke, selanjutnya jika melewati masa window period, maka dia masuk ke stadium 1. Nah, stadium 1 ini sampai ke stadium 4, di situ pemeriksaan antibodi HIV sudah positif. Namun biasanya paling sering dia asimptomatik atau pasien tidak mengalami gejala.
Ini yang bikin risau sebenarnya. Ketika pasien tidak ada gejala, dia merasa dirinya sehat, dia bisa menyebarkan ke orang-orang yang lain. Pada stadium 1 biasanya tidak ada gejala, kalaupun ada biasanya dia hanya limfodenopati generalisata, di mana terjadi pembengkakan kelenjar getah-getah bening di seluruh tubuh. Nah, stadium 1 ini dia bisa berlangsung sekitar 1 tahun, 2 tahun, ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai 15 tahun. Ketika dia tidak diobati, dia bisa berlanjut menjadi stadium 2. Stadium 2 di situ sudah ditandai dengan berat badannya sudah turun, tapi turunnya itu baru kurang dari 10%. Jadi misalnya beratnya 50, dia turun masih tidak sampai 5 kilo. Kemudian dia biasa mengalami herpes. Herpes itu terutama herpes zoster atau biasa kita bilang dengan muntah ular. Nah, tapi jangan berpikir bahwa saya muntah ular berarti saya HIV, tidak. Nah, kenapa bisa terjadi herpes? Karena virus itu gampang masuk karena imunnya sudah lemah. Kemudian dia bisa juga mengalami ISPA yang berulang. ISPA itu atau infeksi saluran pernafasan atas, pernafasan akut, itu terjadi berulang. Jadi seperti radang pada amandel itu berulang, radang pada tenggorokan itu terjadi berulang-ulang. Itu pada stadium 2. Ketika dia tidak diobati lagi, dia berlanjut menjadi stadium 3. Pada stadium 3 sudah terjadi penurunan berat badan lebih dari 10%. Kemudian dia juga bisa mengalami diare atau, jadi di sini perlu digarisbawahi ada kata atau. Jadi dia bisa mengalami diare lebih dari 1 bulan ataupun dia demam lebih dari 1 bulan. Jadi salah satunya saja, diare lebih dari 1 bulan ataupun demamnya lebih dari 1 bulan. Kemudian infeksi yang paling sering itu adalah jamur. Jadi jamur itu mudah tumbuh pada dirinya, di mana dia biasanya paling khas itu adalah lidahnya itu berwarna keputihan karena sudah mengalami namanya candidiasis oral. Kemudian kukunya sudah berjamur atau onychomycosis, itu yang paling sering pada stadium 3. Nah, ketika dia tidak diobati lagi, dia bisa berlanjut menjadi stadium 4 yang kita sudah sebut dengan AIDS. Jadi ketika dia masuk stadium 4 itu baru disebut dengan AIDS. Apa yang terjadi? Pasien mengalami wasting syndrome. Jadi di mana itu betul-betul badannya sudah sangat kurus, tidak ada lemaknya, tidak ada ototnya lagi, betul-betul hanya tulang dilapisi dengan kulit. Jadi sudah sangat kurus. Kemudian dia diare dan ada di sini ditandai dan, jadi dia sudah ada diare lebih dari 1 bulan dan demamnya lebih dari 1 bulan. Perbedaannya dengan stadium 3 dia atau. Kemudian infeksi otak, dia sudah mengalami infeksi otak, bisa mengalami meningitis jamur, kemudian ada toksoplasmosis, ada infeksi paru-paru, mengalami TBC, pasien juga mulutnya mengalami candida. Jadi itu gejala-gejala yang ketika sudah masuk di tahap AIDS. Nah, oke guys, jadi sekarang bagaimana cara penularan dari HIV? Penularan dari HIV paling besar proporsinya itu dari seks bebas. Data terakhir menunjukkan sekitar 70-75% itu karena seks bebas. Virus ini kenapa? Karena kalau kita seks bebas, kita bertukar cairan atau saling kontak cairan, baik dari sperma dari laki-laki, sperma atau semen dari laki-laki, dan cairan vagina dari perempuan. Ketika misalnya saya berhubungan dengan perempuan, kemudian perempuan tersebut ternyata berhubungan saya HIV, kemudian saya amit. Jadi saya misalnya HIV, kemudian saya berhubungan dengan satu perempuan, kemudian perempuan tersebut ternyata berhubungan dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki lain berhubungan lagi dengan perempuan banyak yang lain, maka makin menyebar virus HIV-nya akibat ini gonta-ganti pasangan. Yang berikut, akibat homoseksual. Jadi homoseksual, terutama pada laki-laki atau LSL, itu sangat berisiko untuk terjadi penularan dari HIV. Kenapa? Penelitian menunjukkan bahwa berhubungan intim melalui anal seks itu lebih tinggi risikonya untuk penularan STI atau sexual transmitted infection atau penyakit-penyakit kelamin. Itu lebih mudah menular akibat berhubungan melalui anal dibanding dengan melalui vagina atau intercourse. Kemudian yang berikut adalah oral sex. Nah, oral sex itu bertemu terutama ketika ada luka pada bibir, kemudian terkena dengan cairan sperma atau misalnya terkena dengan cairan vagina, itu bisa menular. Jadi HIV paling banyak penularannya itu karena seks bebas. Yang berikut, karena penggunaan jarum suntik. Terus kalau kita masuk rumah sakit, kita menggunakan jarum suntik, berarti kita tertular? Tidak. Jadi jawabannya adalah karena gonta-ganti jarum suntik. Jadi HIV itu menular lewat cairan tubuh selain cairan vagina, semen pada laki-laki, dia juga menular melalui darah. Jadi darah. Nah, kalau jarum suntik ini sebenarnya dia lebih pada ketika kita ganti-ganti gonta-ganti. Jadi jarum suntik misalnya sudah dimasukkan pada seseorang yang HIV, kemudian dipakai oleh orang lain, itu biasanya pada pengguna narkoba dan penggunaan injeksi steroid pada bodybuilder.
mereka menggunakan jarum yang sama, ketika ada satu terinfeksi maka mudah menyebar. Kemudian yang sayang itu nakes sering terkena. Karena apa? Karena memang kita sudah hidup sebagai nakes, sudah hidup dengan risiko. Misalnya saat kita membantu persalinan, ibunya HIV, kemudian kita memiliki luka, kemudian darahnya terkena pada kita, maka bisa saja kita terinfeksi. Tapi kalau misalnya darahnya terkena pada kita tapi kita tidak ada luka, sama sekali tidak ada luka, maka kita sebenarnya dalam kondisi aman. Tapi ketika kita ada luka, lukanya yang kita tidak lihat, itu jelas bisa menyebabkan kita terinfeksi. Selain itu juga misalnya saat kita memasak infus, tertusuk jarum, atau saat menjahit luka kita tertusuk jarumnya, itu sehingga nakes memiliki risiko yang cukup besar juga untuk terkena dari HIV. Nah, selanjutnya HIV juga bisa menular dari ibu kepada bayinya. Dan teman-teman perlu tahu bahwa tidak setiap ibu dengan HIV dia akan menyebabkan bayinya itu bisa tertular. Tetapi ketika persalinan buruk, dia bisa menyebabkan bayi terinfeksi HIV pada saat persalinan. Yang berikut, ketika bayinya aman, tidak terkena HIV, namun ibunya ternyata tidak melakukan pengobatan, terutama obatnya itu, jadi obat HIV itu ada, yaitu namanya ARV. Tapi obat ini hanya berfungsi untuk mencegah replikasi atau mencegah perbanyakan dari virus HIV. Jadi dia tidak bisa menyembuhkan secara total, dia hanya mencegah replikasi dari virus HIV, sehingga HIV itu ketika tertular ke orang lain, dia tidak, orang tersebut tidak mengalami infeksi. Nah, yang teman-teman perlu tahu lagi bahwa HIV ini karena menular melalui darah, bisa saja orang dengan transfusi darah itu terinfeksi HIV. Namun pada zaman saat ini itu sudah tidak lagi terjadi, karena saat kita melakukan donor darah itu kita sudah dilakukan pemeriksaan HIV. Nah, sekarang HIV ini ternyata dia tidak menular melalui apa? Jadi HIV tidak menular melalui jabat tangan, tidak menular melalui pelukan, tidak menular melalui rangkul, tidak menular jika kita menggunakan toilet bersama dengan ODA atau orang dengan HIV/AIDS, tidak menular jika kita menggunakan alat makan dan alat minum bersama dengan ODA, tidak menular kalau kita tinggal serumah dengan ODA, tidak menular kalau kita digigit nyamuk yang sama dengan ODA, dan tidak menular jika kita berenang bersama dengan ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, yang teman-teman perlu hindari yang ini: seks bebas, penggunaan jarum suntik, dan mencegah dari ibu kepada bayi. Terus pertanyaannya, dok, jadi apakah orang, misalnya perempuan dengan HIV/AIDS, apakah dia tidak boleh untuk menikah? Jawabannya boleh, tapi dengan penanganan yang tepat oleh dokter. Jadi dengan pendampingan untuk diberikan terus ARV atau antiretroviral tersebut. Oke, mungkin itu saja. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ketik pada kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman agar lebih bermanfaat video ini. Terima kasih.